Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Duyanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai KTI yang telah saya buat yang berjudul Pembelajaran IPA Berbantuan Komputer. Nah, sebelumnya, apa sih pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi dua arah antara pendidik, peserta didik, dengan sumber belajar pada lingkungan belajar. Nah, pembelajaran sendiri sebagai proses dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, pembelajaran ini berasal dari kata belajar, yang berarti suatu tahap ketika orang individu berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalamannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk mengubah diri seseorang, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, media komputer sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Maka dari itu, pembelajaran IPA berbantuan komputer sendiri berarti penggunaan media komputer dalam pembelajaran IPA, di mana memanfaatkan komputer dalam menampilkan materi pembelajaran seperti gambar animasi dan video pembelajaran. Selanjutnya yakni mengenai ciri-ciri pembelajaran berbantuan komputer. Nah, ciri-cirinya itu terdiri dari 5. Yang pertama, mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Nah, yang kedua, mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Nah, yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Dan yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Dan yang terakhir, pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Selanjutnya yakni mengenai prinsip-prinsip dari pembelajaran berbantuan komputer. Nah, prinsip-prinsip ini terdiri dari yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud berorientasi pada tujuan pembelajaran? Nah, proses pengembangan PBK atau pembelajaran IPA berbantuan komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Prinsip selanjutnya yakni berorientasi pada pembelajaran individual. Nah, proses pelaksanakan PBK dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasan pada siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi, tentunya akan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi pembelajaran yang diprogramkan dalam PBK. Tetapi sebaliknya, yang kurang atau rendah kemampuan atau IQ tentunya akan lambat dalam mengerjakan atau memahami konten yang ada dalam PBK. Namun semua itu difasilitasi oleh PBK karena bersifat individual. Jadi tidak ada siswa yang dipaksa-paksa untuk memahami materi pembelajaran. Prinsip selanjutnya yakni berorientasi pada pembelajaran mandiri. Nah, PBK ini bersifat secara individual, sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Dalam pelaksanaan PBK dilakukan secara mandiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Nah, semua pengalaman belajar dikemas dalam program PBK dan siswa mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer atau bahkan di rumah bila merasa belum puas di sekolah. Prinsip selanjutnya yakni berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, keunggulan PBK ini
penerapan prinsip belajar tuntas, dan mastery learning. Dalam pelaksanaan PBK, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program PBK, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Bila siswa salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer akan memberikan feedback bahwa jawaban salah, sehingga siswa harus kembali pada uraian materi yang belum dipahaminya. Setelah itu, siswa dapat kembali ke soal latihan untuk dikerjakan dengan benar. Nah, dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa PBK mempunyai prinsip-prinsip berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran individual, berorientasi pada pembelajaran mandiri, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbantuan komputer. Nah, pembelajaran berbantuan komputer ini mempunyai beberapa kelebihan, menyebutkan ada 11 kelebihan maupun keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Dan yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Dan yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Dan yang keempat, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang kelima, mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar dengan baik. Dan keenam, meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Ketujuh, merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. Kedelapan, siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, referensi siswa meningkat. Dan yang kesembilan, memberi umpan balik secara langsung. Dan yang ke-10, siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan evaluasi diri. Nah, di samping itu juga, pembelajaran berbantuan komputer ini juga memiliki beberapa kekurangan. Dan yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Dan yang kedua, jika tampilan fisik ini pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa cepat bosan. Dan yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer. Selanjutnya yakni mengenai strategi. Apa sih strategi? Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yakni mengenai macam-macam strategi pembelajaran IPA berbantuan komputer dan penggunaannya. Nah, untuk strategi pembelajaran yang pertama yakni strategi pembelajaran secara langsung. Nah, strategi ini hanya berfokus pada guru. Guru hanya sebagai pemberi informasi dan yang mengarahkan. Nah, contohnya itu seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran secara tidak langsung. Nah, strategi ini hanya berfokus pada peserta didik, guru sebagai fasilitator, dan siswa menemukan informasi sendiri.
Nah, contohnya itu seperti inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, dan peta konsep. Strategi yang ketiga yakni strategi pembelajaran interaktif. Nah, strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Contohnya itu seperti diskusi kelas, diskusi kelompok, atau kerja berpasangan. Nah, yang keempat yakni strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Nah, contohnya itu pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbantuan komputer, dan e-learning. Selanjutnya, strategi belajar melalui pengalaman. Nah, strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbantuan aktivitas, contohnya bermain peran dan simulasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.